malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar bersama ribuan, jutaan, bahkan miliaran, tidak ada yang tahu jumlahnya, turun ke bumi, doa kepada Allah bagi mukminin mukminat untuk kebaikan-kebaikannya, dan tidak meninggalkan, tidak pergi dari bumi berangkat lagi ke Sidratul Muntaha kecuali illa sofahahu, menyalami. Jadi kita merasa enggak tuh bersalaman sama malaikat Jibril tadi malam apa kemarin malam. Fahuwa min musafahati Jibril, itu daripada efek bersalaman dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Pastilah kita ketemu malaikat, setidaknya Israel pasti ketemu. Ya syukur pas datang assalamualaikum, salaman dulu, Israel ya, salaman itu luar biasa. Wa qila ta'ifatun minal malaikati la tarahumul malaika illa fi lailatul qadar. Ternyata malaikat satu dengan yang lainnya tidak saling ketemu. Bisa kita bayangkan jarak luasnya aras, luasnya Sidratul Muntaha, sampai di sini disebutkan sebagian besar malaikat la tarahumul malaikata, tidak pernah mereka berpapasan dengan malaikat yang lain kecuali Lailatul Qadar ketemu semua. Jadi itu juga jadi ajang reuni para malaikat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi Hukiya anna Aba Yazid al-Bustami, diceritakan ada Abi Yazid al-Bustami, ra'aitu Lailatul Qadari. Ra'aitu, saya melihat Lailatul Qadari, Lailatul Qadar fi jami umri marrataini. Kemudian berceritalah bahwa saya mengalami 2 kali sepanjang hidup saya menemukan Lailatul Qadar. Karena apa? Tandanya. Nah, ini tandanya berarti sekarang. Dalam umur saya, sepanjang hidup saya, kata Aba Yazid, saya 2 kali menemukan Lailatul Qadar. Kapan? Wahiyya waqi'atun fi mauqi'is sabi'i wal ishrin. Saya pernah menemukan pada 27, tanggal 27 atau malam ke-27 Ramadan. Wa dzakira fi haqaiqil Hanafi annahu qala inna hurufil Lailatul Qadar tis'atu ahruf. Jadi sebagian ulama bercerita, di antaranya Aba Yazid pernah menemukan 2 kali, salah satunya adalah terjadi pada 27 Ramadan. Berarti itu juga kemudian dijadikan sebagian pegangan pada tanggal itu di akhir-akhir. Nah, kalau begitu nggak rahasia, nggak bagus, nggak reward namanya, nggak kejutan. Tidak ada nilai fastabiqul khairatnya, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Wa dzukira fi haqaiqil Hanaf inna hurufal Lailatul Qadri. Sesungguhnya ada ulama juga yang mengambil hikmah daripada hurufnya. Kalimat Lailatul Qadar tis'atu ahrufin, ada 9 huruf. Lailatul Qadari itu ada 9 huruf. Wa qad dzakarallahu lafdz Lailatul Qadri fi thalathati mawadi'a. Allah juga tempatkan dalam Quran kalimat Lailatul Qadar pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Fatakunu sab'an wa ishrina wa sirri fi ihfaiha. Sab'an wa ishrina, 27 itu wasirri fi ifaiha alal ummati ayajtahidu fil ibadati jami'i layali ramadhana tom'an. Kenapa Allah rahasiakan malam-malam Lailatul Qadar? Sengaja dirahasiakan kepada umatnya Nabi Muhammad ayajtahidu, agar ada kesungguhan, agar ada semangat, giroh, berlomba-lomba di dalam melaksanakan ibadah, tidak hanya pada tepat tanggal 27, tetapi jami ilayali Ramadan. Seluruh malam Ramadan itu berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar, itu pada dasarnya. Tom'an fi idrakiha kama akhfa sa'atal ijabah fi yaumil jumu'ah. Begitu juga dalam riwayat hadis ketika Rasul menceritakan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, di mana qabul doa tidak lagi dibatasi, tidak ada hijab, juga dirahasiakan kapan waktunya. Tapi dalam bab khusus tentang hari Jumat adalah keutamaan hari, ada sebagian berpendapat kapan malam Jumat, sepertiga malam itu. Ada juga mengatakan maghrib di malam Jumatnya. Ada mengatakan bainal khutbataini, antara 2 khutbah, ketika imam berdiri khutib menyampaikan khutbah kemudian duduk sebentar di antara 2 khutbah, di situ doa ketika dipanjatkan kemudian tidak ada hijab dan dikabul oleh Allah. Murokinya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ketika duduk di antara 2 khutbah. Nah, ini dimanfaatkan sampai hari ini. Alhamdulillah saya juga rutin. Setiap saya nggak khutbah, ada khotib duduk sebentar, di situ saya doa yang urgent, apa yang lagi
butuhkan hari ini, yang ingin saya minta sama Allah di saat antara dua khutbah itu, atau antara bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Setelah qobliyah tuh nunggu qomat, di situ silahkan berdoa. Itu berbeda pandangan, banyak sumber-sumbernya. Maka dirahasiakan juga dalam hal hari Jumat. Kemudian saking pengen dapatnya hari Jumat itu diutamakan, di pesantren kemudian libur sekolahnya. Liburnya bukan hari Minggu. Nah, hari Jumat dipakai untuk apa? Ada setor hafalan, ada setor juz amma, ada setoran surat. Kenapa? Di malam atau di hari Jumat itu keutamaannya luar biasa. Tetapi tidak dipastikan jam kapan waktunya, agar tadi sama di ayat istahidu, supaya ada semangat untuk mencari itu. Waridahu fi ta'ati liyarghabu wa yajtahidu fi jami'iha. Begitupun Allah merahasiakan mana amalan kita yang diterima dan tidak, mana yang Allah ridho dan tidak, supaya apa? Supaya orang yarghabu, suka, senang, mencari sungguh-sungguh di dalam seluruh amal yang baik yang diperintahkan agama. Kerjakan saja semua. Saya 5 waktunya, kita 5 waktunya dijaga. Puasa Ramadannya kita ikuti. Ketika mampu buat haji, kita berangkat haji. Ketika kita ada waktu sempat, kita bisa ikut kajian pengajian, sholat berjamaah, sedekah ketika ada rezeki atau tidak ada semampu kita. Semua aja kebaikan ini lakukan, karena kita nggak pernah tahu mana yang diterima sama Allah. Kalau kita dikasih tahu, ya nanti meringankan. Udahlah, saya mah ini aja, karena udah jelas ini diterima. Gitu. Jadi Allah suruh semua kerjakan yang baik-baik, kerjakan saja apa yang diperintah, jauhi saja apa yang dilarang, karena Allah yang akan mencatat semua kebaikan dan keburukan kita di pertanggungjawaban nanti. Dalam kitab Mishkatul Anwar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama sa'atan fi lailatul qadari. Barang siapa orang yang qiyamul lail, qoma berdiri, maksudnya menghidupkan qiyamul lail pada saat Lailatul Qadar, qadara ma yahlibur ra'i syatun ahabbu ilallahi min siyamid dahri kullih. Lebih baik daripada sepenuh tahun itu dia berpuasa. Satu malam Lailatul Qadar dia sholat 2 rakaat di qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, sama pahalanya dengan puasa dia sepenuh bulan atau sepenuh tahun, sepanjang tahun. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan bi qiraati ayatin minal qur'ani Lailatul Qadar. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, dengan hak nabi kenabian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membacakan atau turunnya wahyu dari Al-Qur'an, yaitu pada malam Lailatul Qadar atau surat Lailatul Qadar atau surat Al-Qadar. Ahabbu ilallahi min an yakhtamma fi ghairiha minal layal. Sama juga ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka malam Lailatul Qadar itu lebih Allah cintai dibanding Allah menurunkan wahyu seluruhnya di luar daripada malam-malam Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah. Suatu ketika Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawa faqat Lailatul Qadri fama aqulu. Ya Allah, ya Rasulullah, Siti Aisyah nih istrinya. Ya Rasul, kalau saya bertepatan bertemu dengan Lailatul Qadar, saya harus baca apa? Fama aqul. Qala Rasulullah berkata menjawab, quli, bacalah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di sini sendiri, kalau banyakan fa'fu anna. Saking, ini ulama lagi nih. Nih jasanya ulama lagi. Kalau dicari sumbernya dari mana sulit. Saking pengen gak kelewat doa itu dibaca sepanjang Ramadan, setiap malam imam berdoa. Ya ini. Karena tidak bisa tahu kapan. Kita nih jamaah yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu dalilnya, nggak tahu dasarnya, imamnya baca doa ini. Ternyata ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bacanya ini Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Imam bacakan itu jasa daripada para ulama istiqomah. Tarawih di mana-mana itu yang dibaca. Termasuk ketika ada persoalan, apakah di tengah tarawih itu ada baca sholawat dan tidak, itu jadi persoalan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah, itu minimal ketika suruh sholawat 100 setiap malam susah, lah di saat tarawih itu baca sholawat. Nggak banyak-banyak di saat itu, karena kalau sendiri khusus berat. Ya, kita kadang ada malasnya. Bisa sih doa ini gampang banget. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah gampang lah, hafal. Kita doa yang kemarin juga hafal. Wahtalafal mufassirun fi makna ruh. Adapun beda dalam penafsiran sebagian ulama dalam makna ar-ruh dalam ayat
Tanazzalul malaikatu warruh, turunlah Allah turunkan malaikat dan ruh. Apa yang dimaksud ruh di sini? Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat maksud ar-ruh di situ adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Tanazzalul malaikah, turunkan para malaikat. Kan Jibril juga bagian dari malaikat. Kenapa dipisah? Nah itu sebagian mengatakan Jibril itu adalah ruh yang juga dulu meniupkan ruhnya kepada Siti Maryam, ruhnya Nabi Isa alaihi salam, juga ruh nama malaikat Jibril sebagai pimpinan daripada para malaikat. Wa an Ka'ab al-Ahbar anna Sidratul Muntaha, sesungguhnya di Sidratul Muntaha, kita kemarin dari masjid sekarang naik ke masjid besar ya. Sidratul Muntaha ini ada apa? Fiha malaikatun la ya'lamu adaduhum illallah ta'ala. Di Sidratul Muntaha itu ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, diceritakan ada apa di sana Sidratul Muntaha? Fiha, di dalam Sidratul Muntaha itu malaikatun, terdapat banyak malaikat, la ya'lamu adaduhum, adadahu, tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat berapa yang ada dalam Sidratul Muntaha kecuali Allah. Yanziluna ma'a Jibril alaihi salatu wassalam fi lailatul qadar wa maqama Jibril fi awsatiha yad'una lil mu'minina wal mu'minati bi khairin. Yang kemarin saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar disebut Qadar itu juga sebagian berpendapat malam yang sempit, malam yang rupak, yang cepat, yang tidak panjang, yang singkat. Kenapa? Ini yang dimaksud salah satunya. Malaikat yang di Arsy itu banyak, tidak tahu jumlahnya kecuali Allah, turun semua ke bumi dipimpin oleh malaikat Jibril, berada di tengah-tengahnya fi awsatiha yad'una, malaikat Jibril memimpin doa, diaminkan oleh seluruh malaikat dari Sidratul Muntaha datang ke orang mukmin ke setiap pintu-pintunya. Kemarin saya cerita apa yang didoakan kepada mukminin dan mukminat dengan segala kebaikan. Wala yatruk Jibril alaihi salatu wasalam ahadan minan nas illa safahahu. Coba kita aja nggak berasa. Kalau para wali, para orang-orang suci, orang soleh pastilah ya. Kadang suka bercerita yang kita nggak masuk di akal. Tetapi ini terjadi karena berdasarkan riwayat Rasulullah menceritakan malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar bersama ribuan, jutaan, bahkan miliaran, tidak ada yang tahu jumlahnya, turun ke bumi menyampaikan apa? Doa kepada Allah bagi mukminin mukminat untuk kebaikan-kebaikannya, dan tidak meninggalkan, tidak pergi dari bumi berangkat lagi ke Sidratul Muntaha kecuali fahuwa min musafahihi. Kemudian malaikat Jibril itu illa safahahu, menyalami setiap manusia-manusia yang ada di bumi. Jadi kita merasa nggak tuh bersalaman sama malaikat Jibril tadi malam apa kemarin malam? Perasaan arif mulu ya saya. Tapi sekarang kondisinya lagi begini, malaikat Jibril salaman nggak? Nah ini persoalannya. Malaikat Jibril masa pakai masker ini apa? Canda. Oh, malaikat Jibril tahu virus kayak apa, disentil mungkin sama dia. Yang jelas begitu cerita malaikat turun bersama malaikat yang lain itu banyak banget sampai padat sehingga malam itu terasa singkat. Wa alamatu dzalika anna min iksya'ara jildah wa raqaqal bahwa dama'at ainahu fa huwa min musafahahi Jibril alaihi salatu wassalam. Di antara tanda orang yang iksya'ara jildah, ada tandanya orang yang pernah menemukan Lailatul Qadar kemudian tadi mendapatkan kemuliaan datang malaikat, bahkan bersalamannya apa yang terjadi? Iksya'ara jildah, kulitnya menjadi pucat pasi, bahkan apa itu lembutnya luar biasa. Wariqu qalbu, hatinya tiba-tiba bergetar. Bagaimana ketika Jibril datang? Lah ini ribuan malaikat. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Apalagi wadamaat ainah, dan pastilah dia menangis sepanjang itu. Fahuwa min musafahati Jibril, itu daripada efek bersalaman dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, pastilah kita ketemu malaikat. Setidaknya Israel pasti ketemu. Tiap hari. Pasti. Ya syukur pas datang assalamualaikum, salaman dulu. Israel ya, salaman itu luar biasa. Itu pasti. Wa qala ba'dhum al-muradu minar ruhi huwa malakun azim. Ada sebagian berpendapat yang dimaksud malaikat atau ruh dalam ayat tadi
adalah malakun azim, malaikat yang besar. Lawil taqamas samawati wal ard lakana luqmatun lahu la tarahul malaikat illa fi lailatul qadar. Yang malaikat ini sebagian berpendapat ada malaikat yang paling agung, paling besar, tidak pernah keluar, tidak pernah nampak kecuali dia turun pas Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud dengan ar-ruh. Yunzilu li khidmatil mu'minin. Ngapain turun malaikat besar itu? Ruh itu turun kepada orang mukmin. Li khidmatil mu'minin, untuk khidmah kepada orang-orang mukmin. Ma'al malaikah, bersama dengan malaikat yang lain. Lihat doa ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, untuk menampakkan dirinya khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ta'ifatun minal malaikati la tarahumul malaika illa fi lailatul qadar. Ternyata malaikat satu dengan yang lainnya tidak saling ketemu. Bisa kita bayangkan jarak luasnya aras, luasnya Sidratul Muntaha, sampai di sini disebutkan sebagian besar malaikat la tarahumul malaikata, tidak pernah mereka berpapasan dengan malaikat yang lain kecuali Lailatul Qadar ketemu semua. Jadi itu juga jadi ajang reuni para malaikat. Setahun sekali turun ke bumi, bareng-bareng kita ketemu. Ini malaikat sama, tidak setiap hari, tidak setiap waktu ketemu dengan malaikat yang lain. Wa qila khalaqallahu ta'ala yakuluna wa yalbasuna laisu minal malaikati wala minal insi wala allahum khudama ahlil jannah. Juga mereka membawakan pakaian, hidangan, segala macam perhiasan dari surga untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Wa qila huwa Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan juga sebagian pendapat ruh yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam, yang disebut Ruh Kudus kalau sama orang Nasrani. Isa juga sama, ada Al-Masih, bedanya dengan Dajjal. Kalau Isa, Al-Masihnya di belakang, Isa Al-Masih. Kalau Dajjal di depan, Masihnya Masih Ad-Dajjal. Idar ruhu ismuhu yanzilu mawafiquhu lil malaikati liyatu alam ummati Muhammadin. Kenapa? Ini malaikat atau Nabi Isa, atau sebagian pendapat bahwa ruh yang dimaksud adalah Nabi Isa turun ke bumi, yanzilu mawafiqatul lil malaikah, bareng bersamaan dengan malaikat, adalah apa? Menunjukkan, menampakkan kepada umatnya, akulah Isa alaihi salam yang nanti di akhir zaman ini akan turun, bukan status sebagai seorang nabi, karena la nabiyya ba'dah Rasulullah Muhammad SAW, tapi Nabi Isa turun sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wa qila huwa malakun, ada sebagian berpendapat yang dimaksud ruh ada malaikat yang rijlahu tahtal ardi sabi'ah, yang kakinya ada di bumi yang lapis ketujuh, wa rasuhu tahtal arsh al-a'la, dan kepalanya menyentuh arsy yang paling tinggi, yang kemarin saya sebut itu, ceritain. Malaikat, sebagian mengatakan ulama ini, yang dimaksud ruh adalah malaikat yang kalau berdiri kaki, telapak kakinya menyentuh di bumi yang ketujuh dan kepalanya sampai tembus ke aras yang paling tinggi. Walahu alfu ra'sin a'dham minad dunya, dan setiap di badannya ini ada 1000 kepala yang lebih besar daripada dunia ini. Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin, setiap wajah, setiap kepala ada 1000 wajah. Ada 1000 wajah, satu lihat kanan lihat kiri. Maka nggak aneh kalau Allah yang disebut maha besar itu apa kalau malaikatnya aja kayak begini. Jadi apa yang kita lakukan yang terbesit dalam hati, yang kita lakukan sendirian, Allah mah tahu. Kenapa malaikatnya aja begitu gitu ya. Ya serem luar biasa. Waspada. Wa kullu wajhin alfu famin, dan setiap wajah ada 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfi lisan, setiap mulut ada 1000 lidah. Yusabbihullahu ta'ala, yusabbihullahu ta'ala, yusabbihullahu ta'ala. Dan lisan malaikat yang 1000 dari 1000 wajah, dari 1000 kepala tadi tidak berhenti-hentinya bertasbih kepada Allah. Bikulli lisanin, setiap lisannya mengatakan tasbih. Fayanzilu tilkal lailah, maka diturunkanlah malaikat itu pada malam Lailatul Qadar. Ngapain? Wa yastaghfiru li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sudah tidak bisa dibayangkan kemuliaan malam itu. Malaikat satu saja sebesar ini, bagaimana yang lain? Setiap lidahnya mengucapkan tasbih dan memintakan ampunan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dalam tafsir At-Taisir, wa qala ba'duhum, yang terakhir, al-muradu minar ruhir rahmah, yang dimaksud rahmat sekarang. Apa yang dimaksud rahmat? Ar-rahmatu, ruh juga diartikan oleh sebagian ulama adalah rahmat yang Allah turunkan. Yab'atsullahu ta'ala Jibril alaihi salatu wassalam, yang rahmat itu pada malam Lailatul Qadar dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam ar-rahmat ala ibadil ahya fatafaddala minhum, kepada hamba-hamba Allah yang ahya, yang ada, yang sedang melaksanakan ibadah. Fayaqulullahu ta'ala ya Jibril aksim al-baqi alal amwat. Ketika malaikat rahmat ini membawa
dari aras, dari Sidratul Muntaha membawa rahmat akan diberikan kepada orang yang hidup di bulan Ramadan sedang menjalankan ibadah Ramadan. Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril jangan dikasih semua, tahan. Sebagiannya buat siapa? Buat orang-orang yang sedang amwat, yang sudah meninggal. Itu orang mukmin dibagi juga. Maka tidak sedikit riwayat menyatakan orang yang mestinya wajabat lahul adab, wajib baginya diadab karena dosa-dosanya, rufi'at, diangkat adab biwasilati Ramadan, berkah kemuliaannya bulan Ramadan. Ini ceritanya. Fayaqulu Jabrail, kemudian Jibril berkata, ya Rabbi, kepada Allah, qad fadaltu rahmataka anhu madza ta'mur, sudah aku berikan keutamaan kepada yang hidup dan yang mati, sudah aku berikan rahmat. Fayaqulullahu ta'ala, ya Jabrail, khazaina rahmati mamluati fa'aksim al-baqi alal kufar. Jibril sudah aku bagi, kata Jibril, sudah ya Allah, sebagian aku kasih kepada yang sedang melaksanakan ibadah puasa yang masih hidup, sebagian aku kasih kepada yang sudah mati dalam keadaan iman. Kata Allah, jangan dihabiskan semua Jibril, kasih sedikit. Buat siapa ya Allah? Jibril bertanya, faksim al-baqi alal kufar. Orang-orang kafir dikasih juga. Kata Allah, dikasih juga rahmatnya orang-orang kafir. Fi daril harbi fayaksim Jabrail alaman alima annahu yamutu musliman. Kemudian orang-orang kafir yang pernah berperang. Siapa orang kafir ini? Adalah ketika darul harb, mereka perang, kemudian kalah. Sebelum mati dia kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan banyak terjadi itu kisah ketika yang mau dipenggal tetapi kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sahabat yang mau menggal ini menghunus pedang kemudian membunuhnya, ditahan oleh Rasulullah. Tahan dulu, dia sudah syahadat, sudah masuk Islam. Kata Rasulullah, jawab itu. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasul, pura-pura aja dia, daripada dibunuh mending syahadat, katanya gitu. Nah kata Rasul, tidak bisa kita menghukumi apa yang samar di dalam hatinya. Ketika yang nampak dia baca syahadat, ya sudah, dia berarti sudah menyerahkan diri kepada Allah. Sudah, jangan dibunuh berarti. Karena nanti kalau dipaksa dibunuh itu orang setelah bersyahadat, sama dengan hukum orang yang meneteskan satu darah orang muslim, sama dengan membunuh manusia sebumi. Maka Rasul larang, jangan dibunuh. Jangan-jangan dia pura-pura ya Rasul, kita nggak bisa hukumi dalam hatinya. Padahal Rasul tahu nggak kira-kira hatinya? Tahu, tapi itu mencontohkan kepada kita, setidaknya kalau dia KTP-nya sudah Islam, ya ajak sholat. Ya. Jangan kemudian jadi kafir ya. Nah, itu wallahu alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini malam penutupan untuk pasaran bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tidak jadi Ramadan terakhir ya, tetapi mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang dalam keadaan imannya yang stabil, istiqomah, bahkan ditingkatkan oleh Allah dengan istiqomah dalam ketaatan, mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dan saya secara pribadi dalam membacakan kitab ini tentu banyak kurang, salah, lupa atau dalam penjelasannya. Alhamdulillah senangnya didampingi sama Abah. Ada yang ditambal, saya nggak tahu nanya Om Takir atau sama Abah, itu maksudnya biar saya juga nggak bablas kemana-mana ngaji, ntar takutnya ngomongin kemana baik gitu. Maka saya bilang ayo ngopi tapi ngaji gitu. Kalau ngopi doang nggak jelas nanti ngobrol kemana. Nah itu saya batasi dengan ngaji. Mudah-mudahan ini wasilah Ramadan, ibadah kajian kita, baca kitab kita, mendengarkan kalimah Allah dan hadisnya Rasulullah, menjadikan wasilah mendapatkannya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.